Assalamualaikum semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai sejarah munculnya dan dinamika organisasi-organisasi pergerakan. Sebelum itu perkenalkan nama-nama kelompok satu sejarah politik yang diampu oleh Pak Dr. Andes Supriyanto, M. Ham dan Pak Muhammad Reza Pahlavi, M. PD. Berikut nama-namanya. Baiklah, langsung saja kita dengarkan penjelasan materinya. Selamat mendengar dan memperhatikan. Sejarah munculnya organisasi-organisasi pergerakan di Indonesia. Latar belakang munculnya organisasi pergerakan, pada awal tahun 1900-an masyarakat Indonesia mulai berpikir tentang perkembangan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka berpikir secara personal untuk mengembangkan mindset berpikir yang berkembang, maka dari itu mulailah bermunculan organisasi-organisasi kemasyarakatan dengan tujuan supaya Indonesia lebih luas berpikir dan lebih peka dalam suatu persoalan. Akhirnya pergerakan nasional Indonesia tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa di Asia. Misalnya, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1901 sampai dengan 1905. Adanya paham baru yang masuk ke Indonesia yang mempercepat tumbuh dan berkembangnya nasionalisme Indonesia. Menurut Sartono Kartodirio, nasionalisme Indonesia merupakan antitesa dari kolonialisme. Maksudnya, munculnya nasionalisme karena adanya penjajahan Belanda. Ada beberapa yang melatar belakangi pergerakan Indonesia. Munculnya pergerakan nasional di Indonesia disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor dalam negeri internal dan faktor luar negeri eksternal. Faktor internal, pertama, adanya tekanan dan penderitaan yang terus-menerus sehingga rakyat Indonesia harus bangkit melawan penjajah. Dua, adanya rasa senasib sepenanggungan yang hidup dalam cengkeraman penjajah sehingga timbul semangat bersatu membentuk negara. Tiga, adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri karena kehendak untuk memiliki tanah air dan hak menentukan nasib sendiri. Faktor eksternal, pertama, adanya paham baru, yaitu liberalisme dan human rights akibat perang kemerdekaan Amerika dan revolusi Prancis. Dua, diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politik etis yang menimbulkan wawasan secara luas bagi para pelajar Indonesia. Tiga, kemenangan perang Jepang terhadap Rusia yang mengakibatkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia Afrika bangkit melawan bangsa penjajah. Empat, gerakan Turki muda yang bertujuan menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki. Pada awal abad ke-20, terbentuknya politik etis meski pelaksanaan tidak merata ke seluruh masyarakat Indonesia, dengan kata lain hanya pada keturunan bangsawan, namun membawa pengaruh besar dalam perkembangan zaman di Indonesia. Penerapan edukasi sebagai perataan pendidikan menjadi salah satu faktor utama dalam pergantian zaman di Indonesia, yaitu menyebabkan lahirnya kaum terpelajar. Munculnya kaum terpelajar banyak menyebabkan adanya pergerakan. Budi Utomo. Perkumpulan ini didirikan oleh para pelajar Stovia di bawah pimpinan Dr. Sutomo. Sebelum Dr. Sutomo dan kawan-kawan mendirikan perkumpulan Budi Utomo, terlebih dahulu terjadi pertemuan antara Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Dr. Sutomo dan M. Suraji pada akhir tahun 1907 di dalam gedung Stovia. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Wahidin banyak mengemukakan tentang ide-ide untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui dana pendidikan. Budi Utomo bersifat kooperatif dengan pemerintah kolonial karena Budi Utomo menempuh cara dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada waktu itu, sehingga wajar jika Budi Utomo berorientasi kultural. Dalam perjalanannya, Budi Utomo dengan fleksibilitasnya itu mulai menggeser orientasinya dari kultural ke politik. Edukasi barat dianggap penting dan dipakai sebagai jalan untuk menempuh jenjang sosial yang lebih tinggi. Tokoh yang berperan yaitu Ketua M. Suraji, Wakil Ketua M. Sulaiman, Sekretaris 1 Suwarno, dan Sekretaris 2 M. Gunawan, dan Bendahara Raden Angka.
Sarekat Islam. Organisasi Sarekat Islam didirikan pada akhir tahun 1911 atau awal tahun 1912 di Surakarta. Secara umum diterima bahwa gerakan ini dibentuk oleh Haji Saman Hudi, seorang pengusaha batik terkenal di Kampung Lawean. Melihat tujuan Sarekat Islam yang tercantum dalam anggaran dasarnya, tidak terlihat adanya kegiatan politik. Akan tetapi kegiatan organisasi jelas terlihat memperjuangkan hak-hak yang sesungguhnya di bidang politik. Timbulnya perpecahan. Perpecahan pada Sarekat Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih. Perpecahan ini terjadi lantaran adanya agitasi dari para golongan komunis melalui tokoh Semaun dan Darsono ke dalam organisasi Sarekat Islam. Sarekat Islam Putih sendiri adalah organisasi yang berhaluan kanan diketuai oleh Cokroaminoto, sedangkan Sarekat Islam Merah berhaluan kiri dipimpin oleh Semaun dari Semarang. Indische Partij. Indische Partij adalah partai politik pertama di Hindia Belanda, berdiri tanggal 25 Desember 1912. Didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Doulis Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Indische Partij mengganti Indische Bond yang merupakan organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan telah terjadinya keganjilan-keganjilan yang terjadi, khususnya selaku keturunan Belanda Totok dengan orang Belanda campuran. Indische Partij sebagai organisasi campuran menginginkan adanya kerjasama orang Indonesia dan Bumi Putra. Indische Partij yang berdasarkan golongan Indo yang makmur merupakan partai pertama yang menuntut kemerdekaan Indonesia. Tujuan Indische Partij adalah untuk membangun patriotisme sebagai Indiers terhadap tanah air yang telah memberi lapangan hidup pada mereka, agar mereka mendapat dorongan untuk bekerja sama atas dasar persamaan ketatanegaraan untuk memajukan tanah air Hindia dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Indische Vereniging. Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia pada mulanya bergerak dalam bidang sosial, didirikan oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studinya di negeri Belanda pada tanggal 15 November 1908. Sebagai organisasi mahasiswa yang berada jauh dari tanah tumpah darahnya, organisasi yang pada awalnya hanya bergerak dalam bidang sosial, yang lengkap dengan kepengurusannya itu mengikuti jejak Budi Utomo, memiliki kepengurusan yang terdiri dari ketua, Sultan Casayangan Soripada, sekretaris merangkap anggota yaitu Sumitro Kolopaking, panitia penyusun ART yaitu Sultan Casayangan Soripada, Sumitro Kolopaking, Sasro Kartono, dan Husein Jayadiningrat. Pergerakan dalam bidang sosial itu ternyata tidak lama bertahan karena sejak tahun 1913 mulai diwarnai dengan pergerakan di bidang politik. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh dari datangnya tokoh 3 serangkai pendiri Indische Partij yang dibuang ke negeri Belanda. Adapun sebab-sebab perubahan pergerakan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama, adanya perubahan kebijakan politik pemerintah di negara jajahan yang ingin menerapkan kehidupan dengan sistem demokrasi liberal, yakni dengan membentuk Volksraad atau semacam DPR kolonial Belanda. 2. Selesainya Perang Dunia I tahun 1919, semakin banyak para pelajar Indonesia yang datang di negeri Belanda. Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh Soekarno pada 4 Juli 1927. PNI adalah organisasi yang bergerak di bidang politik, ekonomi, dan sosial. PNI sendiri dibentuk didasarkan pada gagasan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada akhir 29 Desember 1929, PNI memiliki sebanyak 10.000 anggota. Desember 1929, Soekarno dan 7 pemimpin lainnya ditangkap dan diadili karena dianggap mengancam ketertiban umum. Pada tahun yang sama, Muhammad Hatta yang juga berpengaruh di PNI mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Dengan proses yang agak lama dalam Kongres Partindo, akhirnya Soekarno memberikan keputusan untuk memilih Partindo. Selanjutnya, Indische Sozialdemokratische Vereniging atau ISDV. Indische Sozialdemokratische Vereniging atau ISDV adalah organisasi yang berdiri pada 9 Mei 1914 di Semarang oleh Hans Nepvliet. ISDP merupakan organisasi yang menganut paham Marxisme. ISDP inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Partai Komunis Indonesia pada Desember 1920. Tujuan ISDP adalah membawa sosialisme di masyarakat Bumi Putra yang tidak hanya didapat oleh kepala anggota yang berasal dari Eropa.
Organisasi ini juga menyebarkan paham sosial demokrat ke masyarakat Hindia saat di Indonesia. Di dalam organisasi SDP sendiri terjadi pertentangan pemikiran yang mengakibatkan pecahnya organisasi ini. Sebagian anggota yang tidak radikal memisahkan dari ISDV dan membentuk organisasi lain. Kaitan teori politik dengan organisasi pergerakan nasional. Hegemoni Antonio Gramsci. Teori hegemoni dipandang telah membawa perubahan besar dan menimbulkan perdebatan pemikiran atas teori-teori perubahan sosial, terutama bagian yang menghendaki perubahan radikal dan revolusioner. Filosofi dari Hegel. Pertama, kebebasan. Maksudnya dengan civil society menurutnya adalah masyarakat pasca revolusi Prancis. Kedua, negara dan hak individu. Negara merupakan roh absolut yang kekuasaannya melampaui hak-hak individu itu sendiri. Ketiga, negara integralistik. Negara adalah kesatuan masyarakat yang tersusun secara integral. Kaitan teori hegemoni dan Hegel-Marxisme dalam organisasi pergerakan. Menurut Gramsci, konsep intelektual organik adalah budi utomo, membuat suatu gerakan yang tidak anarkis atau cara pendekatan yang tidak menggunakan konflik fisik. Itu sesuai dengan konsep awal dari Antonio Gramsci tentang hegemoni. Jadi dalam teori ini kita tahu pemikirannya bahwa suatu kelas yang berkuasa atau menjalankan kepemimpinan dengan cara kekerasan dan persetujuan.